Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian SDMI Ibu Musyarafah Sulaiman Kurdi SPD MPD dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yogi Setiawan. NIM saya 180101070625. Lokal saya adalah lokal B PGMI 2018. Di sini saya akan membuat ataupun menjelaskan proposal saya yang berjudul Dampak Ketergantungan Gadget Terhadap Minat Belajar Siswa di Kelas 4 SDN Gambut 6 Kabupaten Banjar. Latar belakang penelitian ini adalah di era globalisasi saat ini, alat komunikasi yang semakin canggih yaitu gadget memiliki beberapa manfaat bagi penggunanya terhadap siswa. Gadget merupakan barang canggih yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media berita, jejaring sosial, hobi, bahkan hiburan. Siswa sekolah dasar ataupun SD yang masih dikategorikan anak-anak yang memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khususnya sesuai dengan tahapan yang sedang dilaluinya. Gadget merupakan salah satu bentuk nyata dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau ipteks pada zaman sekarang dan mendatang. Setelah itu, fokus penelitiannya adalah ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana minat belajar siswa di kelas 4 SDN Gambut 6 Kabupaten Banjar, bagaimana ketergantungan gadget yang terjadi kepada siswa di SDN Gambut 6 Kabupaten Banjar, dan apa saja dampak ketergantungan gadget terhadap minat belajar siswa di kelas 4 SDN Gambut 06 Kabupaten Banjar. Nah, setelah itu adapun signifikansi penelitian, yaitu yang pertama, penelitian ini secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pengetahuan yang berhubungan dengan penggunaan gadget terhadap minat belajar anak, terkhususnya di SDN Gambut 6 Kabupaten Banjar. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan bagi peserta didik, pendidik sekolah, dan peneliti. Untuk peserta didik, peneliti ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bacaan bagi peserta didik tentang bagaimana dampak negatif penggunaan gadget. Untuk pendidik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh penggunaan gadget sehingga guru dapat membantu anak-anak untuk tidak selalu memainkan gadgetnya. Untuk sekolah, hasil penelitian ini dapat diharapkan membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan yang nantinya akan diambil dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk membantu pembaca dalam memahami dampak gadget terhadap minat belajar siswa. Nah, setelah itu adapun pengertian dampak, yaitu di landasan teori, yaitu pengertian dampak adalah keinginan membujuk, meyakinkan, dan mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Secara sederhana, dampak itu pengaruh atau akibat kehidupan manusia di era digital saat ini mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa. Perkembangan teknologi digital juga telah memasuki kehidupan keluarga. Hal ini menjadikan seluruh unsur keluarga, baik anggota maupun anak-anak, akan menjadi pengguna media digital. Salah satunya adalah media gadget. Nah, setelah itu ketergantungan gadget adalah
terhadap anak akan membuat mereka menganggap bahwa gadget itu adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka akan galau, gelisah, dan jika dipisahkan dengan gadget tersebut, sebagian besar waktu mereka habis untuk bermain dengan gadget. Setelah itu, minat belajar. Apa sih itu minat belajar? Minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam berbagai gejala seperti gairah, keinginan, semangat, perasaan, suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Dengan kata lain, minat belajar adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan terhadap proses belajar yang dijalaninya. Selanjutnya, pengertian siswa. Yang dimaksud dengan siswa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur atau jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Setelah itu, metodologi penelitian di bab 3. Metodologi penelitian ataupun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi ataupun gabungan analisis yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Setelah itu, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah prosedur atau penelitian yang menghasilkan data atau deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Selanjutnya, setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Setelah itu, metode penelitian. Penggunaan metode kali ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni data dikumpulkan berupa data-data atau angka, gambar, dan semua data dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang dicari peneliti. Setelah itu, subjek ataupun objek penelitiannya, yaitu subjek penelitiannya adalah siswa di kelas 4 SD Gambut 6 yang berjumlah 38 orang. Objeknya yaitu bagaimana dampak ketergantungan gadget terhadap minat belajar siswa di kelas 4 SD Gambut 6 dan apa saja dampak ketergantungan gadget terhadap minat belajar siswa di kelas 4 SD Gambut 06. Setelah itu ada pun data pokok dan data penunjang. Data pokoknya yaitu proses pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung di kelas 4 SDN Gambut 6 Kabupaten Banjar. Setelah itu faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, dan nomor 3 mengetahui dampak ketergantungan gadget terhadap minat belajar siswa di kelas 4. Setelah itu ada pun data penunjang, yaitu data penunjang adalah data pelengkap atau pendukung data pokok. Data penunjangnya diantara lain lokasi dan sejarah singkat berdirinya SD, visi dan misi SDN, sarana dan prasarana, keadaan siswa, kurikulum yang digunakan, media yang digunakan. Setelah itu ada sumber data, informan utama, informan tambahan, dan dokumen. Informan utama ialah satu orang guru di kelas 4 SDN Gambut 06 Kabupaten Banjar dan satu orang siswa di kelas 4 SDN Gambut 06 Kabupaten Banjar. Informan tambahan yaitu kepala sekolah dan staf tata usaha di SDN Gambut 6 Kabupaten Banjar. Dokumen atau arsip yang memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian hasil rapat, profil sekolah, dan kurikulum SDN. Setelah itu, adapun metodologi
penelitiannya di bab 3 juga, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumen. Observasi ialah melihat atau memperhatikan. Jadi di sini secara akurat observasi memperhatikan, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek fenomena tersebut. Observasi pada penelitian saya ialah data yang digali dengan teknik observasi ini meliputi data tentang proses pelaksanaan pembelajaran yang ada di SDN Gambut 06 Kabupaten Banjar. Wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden maupun informan utama untuk menggali data pokok penelitian, yakni dampak ketergantungan gadget terhadap minat belajar siswa di kelas 4 SDN Gambut 06. Setelah itu dokumentasi merupakan kumpulan atau jumlah signifikansi dari data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digulingkan dalam penelitian. Adapun metode dokumentasi yang digunakan ini adalah dengan cara mencatat atau mengutip data terkait dengan pembelajaran, hasil rapat kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, dan profil sekolah. Setelah itu, adapun teknik pengolahan data, editing data, klasifikasi data, dan interpretasi data. Editing yaitu memeriksa kuesioner atau formulir-formulir yang masuk, apakah dapat dibaca, apakah semua pertanyaan telah dijawab, atau apakah ada kesalahan-kesalahan lain atau keterangan yang masuk tidak tetap pada kolom yang dibedakan, apakah ada kesalahan menulis atau keterangan lain-lain. Dapat diketahui sejauh mana data yang sudah terkumpul dan dapat menjawab segala permasalahan yang penulis telah rumuskan. Klasifikasi data ialah dilakukan untuk mempermudah penggambaran data ke dalam peta. Klasifikasi dapat dilakukan pada data yang jumlahnya banyak dan biasanya merupakan data statistik. Interpretasi data atau interpretasi data menggunakan informasi yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Hasil analisis yang ada, kesimpulannya dapat menggambarkan situasi tertentu, perbedaan antar situasi, hubungan antar variabel, dan pengembangan keadaan. Kesimpulan tersebut dapat ditarik dengan bantuan ukuran statistik sehingga mempermudah penulis untuk merangkai kalimat dan dapat dibaca dan dipahami. Setelah itu, adapun analisis data. Apa sih analisis data itu? Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan dari mulai pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Setelah itu, adapun teknik pengecekan keabsahan data, yaitu ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang bermanfaat bagi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dengan manfaat penelitian ini untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data. Hal ini dapat dilakukan peneliti dengan cara mengkonsultasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing skripsi. Nah, setelah itu, adapun kehadiran peneliti, yaitu lokasi penelitian dan jadwal penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 7 bulan, mulai dari bulan Juni 2020 hingga dengan Januari 2021. Lokasinya yaitu terdapat di SDN Gambut 6 Kabupaten Banjar dengan kode pos 70652 yang beralamat di Kecamatan Gambut, Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan bisa saya sampaikan di seminar proposal pada kali ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun khilafan yang saya lakukan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.